Semuanya diaktifkan aja. Kamera diaktifkan semua ya. Nanti absensi lewat chat ya. Silahkan di chat. Ya. Nanti minta tolong. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada hari ini untuk pertama kali ya, mungkin makanya tak tolong tadi dibuka kameranya agar saya juga bisa lihat satu-satu lah anak-anaknya ini. Mungkin baru pertama kali saya ketemu kalian, kedua kalinya salawat salam kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Semoga kita semua nanti semua mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Oke, terlihat jelas PPT Bapak? Terlihat jelas PowerPoint Bapak? Jelas, Pak. Oke, kita mulai. Hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu tentang fikih jual beli. Fikih jual beli ya. Yang nanti tidak perlu mencatat, nanti insya Allah Bapak bagikan PowerPoint ini ke kelas kalian ya, ke ketua kelas nanti. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mohon satu siswa untuk memimpin doa ya. Bapak minta M. Alvin Sirajudin ya. Mohon untuk memimpin doa pada hari ini ya. Muhammad Alvin Sirajudin. Kedengaran? Alvin? Ya, Ya, Pak. Ya, tolong untuk memimpin doa saja ya. Minta tolong. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Alvin ya, di mana yang berdoa ya hal yang sangat penting ya sebelum kita ingin mulai suatu kegiatan. Oke, selanjutnya ini tentang fikih jual beli ya, kompetisi dasar. Dasarnya kita nanti akan mempelajari ini ya, mengamalkan konsep bai atau jual beli atau khiyar atau salam dan hajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang bai itu sendiri, khiyar, salam, dan hajar, dan menganalisis perbedaan para fuqaha tentang bai, khiyar, salam, dan hajar, dan menyimulasikan praktik bai jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Seperti itu. Tujuan pembelajaran kita. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan konsep tentang bai atau jual beli tadi ya, khiyar, salam, dan hajar secara detail. Siswa dapat membedakan antara bai dan salam serta macam-macamnya. Yang ketiga, siswa dapat memahami penjelasan dan maksud dari khiyar dan hajar. Dan keempat, siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari konsep bai atau jual beli tadi, khiyar, salam, dan hajar dengan baik dan benar. Oke. Pertama, ada yang paham kenapa Bapak konsepkan gambar ini dulu kepada kalian? Sudah apa yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang ketika Bapak mengasihkan gambar ini dulu? Tentang jual beli tadi. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kok bisa nih Bapak ngasih gambar ini dulu kepada kalian? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Ada satu orang?
Silakan. Bu Wulandari, angkat tangan. Silakan. Oke, kita lanjut saja ya. Kenapa Bapak ngasih gambar ini? Tentang jual beli. Yang kita tahu jual beli itu kan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kalau gini kita gimana bertemunya? Ketemu saja tidak, melihat bendanya tidak, megang bendanya pun tidak. Nanti kita akan belajar bagaimana para pandangan ulama tentang COD, tentang gratis ongkir, beli online, itu bagaimana hukumnya. Ya, selanjutnya ini. Kalian pernah ke pasar sebelumnya? Pernah ke pasar? Ada pernah ke pasar? Oke, pasti. Pernah enggak kalau ke pasar itu, Bu, saya beli ya kangkungnya. Satu ikat ini seharga Rp5.000. Pernah enggak terlintas di pikiran kalian ngomong gitu sama penjualnya? Dan penjual bilang, dan pembeli bilang, iya Bu, saya terima pembelian kangkung ini seharga Rp5.000. Sering enggak kalian seperti itu? Terlintas di Sering. pikiran kalian? Sering. Tapi sering kita lupakan. Gimana tuh nanti hukumnya? Sering. Nanti kita akan pelajari nanti. Nanti ada online, ada tatapan secara langsung ya. Ini bertemu lagi pembelinya, bertemu dengan penjualnya, melihat barangnya, kita bisa pegang bendanya. Beda yang kayak tadi. Yang kayak tadi kan online, kita nggak lihat bendanya, belum lihat. Mungkin lihat gambar saja, ingat gambar bisa menipu nantinya. Ternyata gambarnya bagus, oke, bentuknya pas, terus datang barangnya kekecilan. Di foto warna merah, datangnya warna biru. Nah, itu gimana nanti hukumnya ya? Nanti kita akan pelajari semuanya. Inilah kalau kita bertatap muka ini seru pasti tentang jual beli ini saya yakin. Yang ketiga, ini yang kita lihat. Apa yang terlintas di gambar ini? Suci Rahma. Apa ini? Pas melihat gambar ini. Pasar saham, Pak. Nah, saham. Saham kan jual beli juga kita. Kita nanam saham, kita beli. Gimana nanti hukumnya? Boleh nggak nanam saham? Oke. Selanjutnya, nah, pernah ke sini? Ada yang belum pernah ke sini nggak sebelumnya? Bapak mau tanya, dari sekian anak 11 agama 3, Anda pernah nggak ke sini? Pernah? Pernah. Nah, siapa yang belum pernah? Sampai belum pernah, nah, saya kurang tahu juga ya kalau sampai belum pernah. Nah, tadilah konsep gambar tadinya yang dimana kita jual beli itu pasti ke tempat-tempat ini. Ya ke pasar, ke swalayan, supermarket, online. Itulah nanti konsep itu semua nanti akan didasari oleh hukum Islam tadi. Makanya lah dalam fikih ada namanya fikih jual beli atau bai tadi ya. Oke, sudah cukup. Pengantar. Seperti ini, bentar. Oke. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang lebih sering kita dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tentunya kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Oke, selanjutnya ini secara umum jual beli itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli barang yang diketahui antara penjual dan pembeli hukumnya diperbolehkan. Ya, tadi saya bilang ketemu dengan penjual, ketemu dengan pembeli dan melihat barang. Yang kedua, jual beli barang yang masih ada dalam tanggungan penjual yang hanya disebutkan karakteristiknya. Akad ini dilegalkan oleh syariat jika sesuai dengan karakteristik barang yang disebutkan pada waktu akad. Jual macam ini sebut dengan akad salam atau pesanan. Ya tadi saya bilang online, kita mesan. Barangnya masih dengan penjual. Nanti kita kasih uangnya, nanti penjual masihkan ke kita. Diperbolehkan. Yang ketiga, jual beli yang wujudnya tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli, hukum dan transaksinya tidak diperbolehkan. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Barangnya tidak ada, orangnya tidak ada, penjualnya tidak ada, apa yang mau ditransaksikan? Artinya tidak ada. Oke, dari 3 ini dulu secara menyelang. Ada pertanyaan?
Cukup jelas? Nggak perlu mencatat nanti ya, nggak perlu mencatat. Gimana? Cukup jelas Bapak lanjut ya? Gimana Bapak lanjut? Ya Pak, sudah jelas. Oke, saya lanjut. Lanjutannya ini. Dalam ilmu fikih, menjual dikenal dengan istilah bai, sedangkan membeli dikenal dengan syiro. Ingat, menjual arti bai, membeli arti namanya syiro. Maka penjual adalah bai dan pembeli disebut dengan mustari. Setelah transaksi jual beli, bai dan mustari diberi kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan akad dengan beberapa persyaratan. Hal ini dikenal dengan istilah khiyar. Tahu khiyar sebelumnya? Khiyar ini seperti ini ya. Masih bertemu dengan pembeli dan penjual nih. Pak, ini berapa harganya? Oh iya, sekian. Oh, ternyata dalam itu intinya ingin melanjutkan atau mengakhiri. Ya, mengurungkan, melanjutkan atau mengurangkan akad. Artinya apa? Dalam jual beli itu kita boleh beli atau tidak jadi beli. Pernah nggak kalian ke toko beli baju ini, Pak, baju ini ukurannya ada nggak yang M? Oh, nggak ada, Dek, tinggal ukuran S. Baru kata penjual, Bu, mau nggak mau, Ibu harus lanjut ya, nih barangnya. Nah, nggak boleh. Kenapa? Kita bisa melanjutkan, bisa tidak. Seperti itu ya. Selanjutnya, dalil tentang jual beli. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas, sudah tahu namanya riba. Sabda dan hadis Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik. Maka Nabi bersabda, pekerjaan seseorang laki yang dengan tangan sendiri dan jual beli berdagang yang baik. Artinya apa? Dicontohkan Rasulullah pun juga berdagang. Ingat pertemuan pertama kali Rasulullah dengan Siti Khadijah di mana? Sudah pernah dengar waktu di MTS? Pertemuan pertama kali Rasulullah dengan Siti Khadijah yaitu melalui berdagang. Rasulullah ikut dengan Khadijah. Khadijah menitipkan barang dagangnya kepada Rasulullah. Rasulullah yang berjualan, ikut Khadijah ke Syam, kemana-mana dia ikut, dijualkan barangnya, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan di sanalah ternyata Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Dikarenakan apa? Kehebatan Rasulullah dalam mengelola barang dagangan dan orang yang dapat dipercaya. Seperti itu ya. Selanjutnya, secara bahasa jual beli atau bai tadi artinya tukar menukar sesuatu, sedangkan istilah bai atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau ain tadi atau jasa manfaat secara permanen. Artinya apa? Jual beli seperti ini, menukar sesuatu dengan sesuatu, artinya uang dengan barang dengan barang, dan barang ini diberikan kepada orang lain secara permanen. Pernah enggak kalian jualan di pasar, yang pembeli membeli kangkung misalnya, dibeli kangkung, udah dibeli bawa pulang, nanti penjualnya bilang, nanti dikembalikannya kangkungnya kalau sudah jadi. Nggak boleh, karena apa? Sudah permanen diberikan dan tidak boleh dikembalikan. Seperti itu. Selanjutnya, lanjutannya, definisi tadi mengecualikan beberapa transaksi ya, kecuali transaksi hibah atau transaksi pemberian. Dalam transaksi hibah tidak ada praktik tukar menukar, tidak ada tukar menukar, karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi hibah hanya dari satu pihak. Artinya apa? Kayak saya misalnya, saya menghibahkan sebuah tanah, saya memberikan sebuah laptop untuk teman saya. Nah, artinya apa? Tapi teman saya tidak memberikan balik kepada saya. Seperti itu. Yang kedua, transaksi nikah. Loh, kok bisa Pak transaksi nikah juga masuk? Karena apa? Di sana ada namanya akad tadi. Atau sigoh lah dalam jual beli. Walaupun termasuk akad muadah, yang bersifat akad itu janji. Artinya apa? Janji yang ditukarkan ya, saling kepercayaan tadi. Yang dimana waktunya tidak dapat ditentukan. Ya, artinya beda. Yang ketiga, transaksi ijarah atau transaksi persewaan. Transaksi ijarah tidak bersifat permanen,
Karena transaksi ijarah adalah pemindahan kepemilikan manfaat. Ingat, dia hanya memindahkan pemilikan manfaat dalam waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Ketika sudah diberikan selama 1 bulan nyewa, nanti harus dikembalikan. Ingat, kalau transaksi jual beli tadi secara permanen. Kalau ini tidak. Nanti ada 3 ya, mohon untuk diingat. Silahkan ya, kalau Anda sambil bertanya nanti, kan di sana ada emoticon raise hand ya, kalau nggak salah. Silahkan ya. Silahkan kalau ingin bertanya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Bapak lanjut. Nah, selanjutnya adalah praktek jual belinya. Artinya tata cara jual beli ya. Yang pertama ada namanya ba'i musyahadah ya, ba'i musyahadah. Ba'i musyahadah adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Artinya barangnya ada ya, barangnya ada di depan kalian. Kan bisa pegang, bisa kalian coba. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian, atau secara hukman seperti melihat pada bungkus. Contohnya, cukup melihat kulit telur saja dan kulit mangga dalam praktek jual beli telur dan mangga, tidak perlu melihat bagian dalamnya. Contoh, beli telur nih ke warung. Kalian pede enggak ngambil senter baru kalian lihat telurnya? Pede enggak kira-kira? Satu-satu beli 5, coba satu. Kan nggak mungkin seperti itu. Gimana kalian beli 1 piring? Pak, 1 piring ini bagus semua nggak? Ya belum tentu. Itu artinya apa? Kalau penjualnya baik, kita bisa percaya. Kalau penjualnya berbohong, yang berdosa adalah penjual. Kayak mangga, contoh ya, jeruk ya. Jeruk manis, kata orang pasar juga. Oh ya Pak, manis nggak Pak? Manis. Oke Mas, 2 kilo. Bawa ke rumah, masam semua. Transaksinya sah nggak? Saya mau tanya. Sah nggak kira-kira transaksinya? Gimana menurut kalian? Anda bisa jawab? Apakah transaksi? Tidak sah. Tidak sah. Oke, transaksinya tetap sah, ya mohon maaf ya, betul aja. Ya, transaksinya tetap sah, tetapi yang berdosa adalah penjual. Harusnya penjual bilang, ini jeruk Pak, jeruk. Yang manis ini nih Pak. Yang jeruk di sini, yang masam di sini. Tapi nggak mungkin juga kan kalau penjualnya ngaku ini masam semua, siapa yang mau beli? Kira-kira siapa yang mau beli? Kan nggak mungkin. Nah, makanya transaksi jual beli itu kalau bisa disebutkan Bapak Ibu ini jeruk, masam tidaknya saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya tidak bisa, kalau penjual merasai semua jeruknya, siapa yang mau beli? Dibukai satu-satu, ada yang mau beli? Kan nggak mungkin juga. Makanya ketika sudah melihat bentuknya saja itu sudah sah tadi ya. Oke, yang kedua namanya ba'i mausuf fi jimmah. Memang bahasanya agak-agak ke Arab-Araban ya. Karena memang di kelas keagamaan itu lebih mendalam lagi. Kalau dalam IPA mungkin ya rukun jual beli. Oke, ada penjual, ada pembeli, ada akad, ada barang, ada alat tukar. Nah, seperti itu saja belajarnya. Kalau dalam kelas keagamaan itu lebih mendalam lagi ya, lebih sangat mendalam. Yang kedua namanya ba'i mausuf fi jimmah. Objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas, di mana penjual atau penyedia layanan menjamin akan mendatangkan benda yang dimaksud sesuai kriteria yang disebutkan. Contoh, pesan motor merek Honda, cc-nya 100, warna hitam, jenis repo. Motornya bisa jadi belum ada, tapi kriterianya sudah jelas, yaitu merek Honda, cc 100, warna hitam, jenis repo. Kira-kira paham nggak di sini? Pernah nggak yang melakukan transaksi ini? Kira-kira ada yang pernah? Kira-kira pernah nggak dicontohkan nih dalam kehidupan sehari-hari kalian? Pernah nggak? Kalian pernah dengar ini? Pernah. Contohnya apa ya? Contoh. Kalau dalam film itu apa sebutannya? Inden ya?
Misalnya gini, mau mesan CBR ke dealer Honda, Pak beli Honda CBR. Oh Mas, CBR-nya masih ada di Pulau Jawa nih, tapi Mas bisa inden. Artinya barangnya belum ada, tapi contoh jenis kriteria bendanya sudah ada dalam, oh sudah terbayang nih kayak oh motornya seperti ini, bannya 2, bentuknya ini, warnanya merah. Nah, itu salah satu jual beli yang diperbolehkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga. Nih, Mbak Igoib. Artinya jual beli goib. Nah, Mbak Igoib ya. Seperti ini. Mbak Igoib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Ya, ingat, Mbak Igoib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Inilah saya bilang tadi contohnya jual beli online. Kita nggak lihat orangnya, tapi kita hanya bisa lewat chatting, lewat obrolan. Kalian pernah nggak jual beli online, video call sama orangnya, pernah nggak? Pesan di Shopee nih, beli Shopee misalnya beli buku, beli baju. Kalian nggak ketemu, kalian geget nih, Pak, saya harus lihat orangnya nih, orangnya video call. Pernah nggak kayak gitu kalian? Pernah nggak terlintas di pikiran kalian pengen video call orangnya? Sudah pernah coba? Belum Tidak. pernah coba kan? Nah ini sebutannya bani goib tadi. Orangnya kita nggak lihat, tapi kita bisa lewat chatting tadi ya. Gimana menurut para ulama ya? Kita lihat para ulama. Menurut mazhab Syafi'i ya, dalam buku Qaul Azhar, praktek demikian hukumnya tidak sah. Ingat ya, kalau bilang Imam Syafi'i itu tidak sah, karena tersebut dengan bai goror atau jual beli mengandung unsur penipuan. Takut ada yang ditipu. Kenapa? Contoh, seringnya terjadi di Shopee. Kadang-kadang, mohon maaf, saya nggak bilang brand ya. Ada Shopee lah, ada GoPay lah, ada Tokopedia, banyak jual beli online sekarang. Tapi sekarang apa? Sudah ada namanya bentuk gambar tadi. Difasilitasi chatting, ada gambar bentuk tadi dari sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah seperti itu. Dan juga sudah dijelaskan oleh rinciannya ya. Di Shopee itu ada gambar Mas nih. Barangnya seperti ini. Kalian harus jelas tuh, harus baca detail barangnya. Jangan lihat gambar, mantap gambarnya. Langsung pesan. Nggak boleh. Kalian harus lihat karakteristiknya. Kenapa nih ya? Sedangkan menurut Munjal Azhar al-Imam al-Salasa, 3 mazhab lain selain Imam Syafi'i, bai goib sah. Ingat, bai goib sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi barang tersebut, bersifat jenis dan macamnya. Makanya di Shopee atau yang di lain tuh kelihatan nih bentuk gambar. Kadang-kadang kita tuh sebelum beli barang kan lihat komentar dulu. Bintangnya 5, wah terpercaya ini tokonya. Salah satu toko misalnya bintangnya 5, bagus nih. Lihat obrolan. Oh ternyata ada barangnya rusak, ada barang yang bagus. Nah kalau barangnya rusak ingat, ada namanya kembalian barang tadi yang disebut dengan khiyar tadi ya. Nanti kita akan belajar khiyar. Khiyar terbagi 3 lagi nanti ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada namanya ketiga itu khiyar aib namanya nanti ya. Kita akan pelajari semua itu. Barangnya sudah kita beli, boleh nggak dikembalikan? Boleh nanti ada nama di penjelasan khiyar nanti ya. Nanti kita akan belajar khiyar. Oke, sampai 3 tadi, kira-kira kalian jelas nggak? Yang pertama, ingat jual beli yang secara tatap muka langsung melihat barangnya, melihat penjualnya. Yang kedua, kita melihat penjual, tapi kita tidak lihat barangnya. Tapi barangnya akan datangkan nanti. Yang ketiga, bai goib, kita tidak melihat penjual, tidak melihat pembeli, pembeli tidak menjual, tapi barangnya pun tidak ada. Tetapi kita sudah diberi gambar tersebut. Ingat, di mazhab Syafi'i itu tidak sah, sedangkan di mazhab lain boleh. Kenapa Syafi'i melarang? Karena takut ada unsur penipuan tadi, takut kita kecewa, itu saja. Itulah namanya resiko tadi. Transaksinya tetap sah, tapi kita akan mendapatkan namanya ya resiko tadi. Kalau tidak mau secara online ya sudah beri langsung. Contoh barangnya cuma ada di Jawa. Pengen nggak langsung ke Jawa beli langsung? Boleh, silakan. Boleh. Tapi kalau mazhab lain, boleh kok nggak lihat penjualnya. Cukup lihat gambarnya sudah boleh, sudah cukup seperti itu. Oke, 3 bab ini sudah cukup jelas bagi kalian gambarannya?
Oke, ya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti ya, kita nanti ada tesis tanya jawab yang langsung mau Pak, saya mau tanya Pak yang bagian ini. Silahkan. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya hukum jual beli. Nah, hukum jual beli ya. Yang pertama, hukumnya wajib. Seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak dikasih makan. Misalnya kalau ada kalian jualan nih, ada orang kelaparan, Pak, saya kelaparan nih Pak, boleh nggak saya beli? Oh nggak boleh, nggak saya jual barang saya. Itu nggak boleh maksudnya. Ya, artinya apa? Menjual makan kepada orang yang akan mati. Wajib ya, wajib. Yang mana gini, contoh. Pernah nggak kalian dulu namanya kayak barter itu wajib ya? Karena dulu kadang-kadang seseorang ini hanya nelayan, tapi dia bingung cari beras. Dan juga petani. Petani juga bingung gimana cari lauknya. Memang petani cuma makan nasi. Memang nanti nelayan cuma makan ikan. Nggak bisa dia. Makanya dia harus namanya barter tadi. Si petani menukarkan padinya dengan ikan, si nelayan menukarkan ikannya dengan padi tadi. Jadi si petani bisa makan nasi dengan ikan, sedangkan si nelayan bisa makan ikan dengan nasi tadi. Wajib hukumnya sudah. Makanya dulu sebelum kita ada mata uang, praktek-praktek ini sudah berjalan. Tapi kadang-kadang tidak kita sadari. Yang kedua, sunnah. Hukumnya sunnah. Seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baiknya. Banyak di pasar-pasar itu sunnah semua. Ya, jual baju, ya jual makanan, ya jual perlengkapan, semuanya bagus semua, sunnah. Makruh, wah Pak kok ada makruh Pak? Iya, seperti menjual setelah aja pertama sholat Jumat. Menjual kain kapan karena ia selalu berharap ada kematian. Ya. Nah, contoh makruh, mohon maaf, toko perlengkapan kematian. Diwawancara ini sama orang. Gimana Pak omset? Alhamdulillah naik semua pendapatan saya selama corona ini Mas. Banyak yang meninggal. Akhirnya penjualan saya naik semua. Kain kapan laku. Habis itu ya untuk alat gayung lah ya perlengkapan orang ini kan banyak tuh kayak kapas. Kadang-kadang Mas saya nggak bisa mencukupi permintaan orang Mas. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya Mas saya nyetok banyak-banyak ini kan kapan Mas, karena saya yakin kayaknya kematian apa semakin tinggi Mas. Apa kayak corona sekarang ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jangan diniatkan. Boleh berjualan itu tapi jangan diniatkan berharap ada kematian tadi ya. Nggak boleh. Yang keempat, mubah. Ya menjual peralatan rumah tangga jika dibandingkan dengan ya. Artinya apa? Sunnah dengan mubah tadi sama. Berjualan boleh. Sama. Haram. Wah, ada haram. Iya, seperti menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikan hamar. Artinya apa? Dijual benda nih. Contoh kayak jual pedang, jual pisau ya. Pisau itu boleh, silakan mubah, silakan. Tetapi ditanya jelas masa kalau beli pisau, Mas beli pisau kok banyak Mas beli pisau untuk apa? Kan nggak boleh juga nanya ke pembeli kayak gitu. Paling pembelinya, mohon Mas mau acaraan, mau ada nikahan, makanya ya sudah. Itu menjual anggur, misalnya Mas mau beli anggur, apa mau dijadikan ini kah? Enggak lah, ya. Artinya apa? Menjual barang-barang ya kayak contoh ya kayak narkoba misalnya, minuman keras itu yang haram hukumnya ya. Oke, hukum jual beli sudah. Nah, sekarang kita belajar struktur akad jual beli. Struktur atau rukun tadi ya, rukun, sebutannya rukun kalau di anu. Yang pertama, struktur akad jual beli terdiri dari 3 rukun. Itu namanya pertama akidain, penjual dan pembeli. Makudalaih atau barang dagangan dan alat pembayaran, dan sigoh atau ijab kabul. Artinya struktur itu ada 3. Ada akidain, penjual dan pembeli, makudalaih, barang dagangan dan alat pembayaran, dan sigoh itu namanya ijab kabul. Makanya saya bilang tadi di awal, pernah nggak di pasar, Ibu saya beli ya, kata penjualnya, saya jual barang kangkung saya seharga Rp5.000 dibayar tunai. Nah, sedangkan pembeli juga bilang, ya saya terima pembelian kangkung ini seharga Rp5.000 dibayar tunai. Nah, itu kalau ngikutin ini, ijab kabul tadi, pernah enggak karena seperti itu, nyontohkan ke warung ya, ngomong kayak ijab kabul tuh, pernah enggak? Ada yang pernah? Ada yang pernah coba enggak? Nah, nanti kita coba ya. Nanti kita coba, nanti Bapak minta video jual beli lah.
Tapi kita nggak perlu ke warung, nggak perlu nanti ke Indomaret. Pak, ke Indomaret kan, langsung nih, "Oh Mas, nanti saya bilang gini-gini ya." Nggak perlu. Nanti prakteknya itu ya sama orang rumah lah, cukup dalam rumah, karena nggak boleh keluar ya. Nanti prakteknya cukup di dalam rumah saja, minta bantu orang tua kah, ada kakak kah, ada adik. Nanti adiknya pura-pura lah jadi penjual, kamu pura-pura jadi pembeli. Itu nanti kita akan belajar itu ya. Nanti contohkan, oh ini ada barang, ada penjual, ada pemberi, ada ijab dan qabul tadi ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu ya. Akin adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi adalah penjual dan pembeli ya. Sah ya jika ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua, maqdu alaihi tadi adalah barang yang dijual harus ada. Barang yang dijual harus mal muktawin. Mal muktawin adalah barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Nggak boleh jual barang orang. Ada dua warung nih, dua warung. Misalnya dua warung. Misalnya dia nanya, "Oh Mas, ada barang ini enggak?" "Ada Mas." "Oh enggak ada. Nanti ya saya ambilkan dulu." Ngambil barang orang. "Ini Mas." Nah, itu enggak boleh. Tetapi kalau sudah izin itu baru boleh kalau sudah ada kesepakatan. Besar gitu ya. Coba ke sebelah situ ada tuh. Atau enggak, "Oh ya Mas, saya jualkan dulu." Nah, itu boleh. Hukumnya masih boleh. Nggak boleh barang orang lainnya dijual. Tapi kalau sudah izin sebelumnya, Mas, nanti kalau kosong kesini aja dulu. Nah, kalau itu boleh ya. Barang yang harus dijual harus bisa diserahkan pada satu waktu akad. Artinya apa? Beli baju di pasar, bajunya kalian terima langsung, uangnya harus juga terima oleh penjual. Ya, harus diserahkan. Nggak boleh nanti, "Mas, ini saya beli baju," baru penjual, "Oh, besok ya Mas diambilnya, karena ini mau saya pinjam dulu lah, mau saya kasih ke orang mau saya pinjam dulu untuk saya foto-foto dulu lah, untuk apa," itu enggak boleh ya. Artinya apa? Harus langsung diberikan. Yang ketiga, sigoh. Nah, sigoh tadi adalah akad ya. Adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan atau ijab qabul tadi. Transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab qabul. Nah, ingat nih, Bapak ulangi. Transaksi jual beli tanpa ijab qabul dikenal dengan istilah ba'i mu'attah ya, ba'i mu'attah. Karena ijab dan qabul dan transaksi jual beli cukup penting, ada 3 pendapat tentang ba'i mu'attah tadi. Artinya apa? Jual beli yang tanpa ijab qabul. Gimana hukumnya? Ya. Gimana menurut kalian dulu? Sah enggak kira-kira tanpa ijab qabul? Menurut Nabila gimana kalau menurut Nabila? Atau Rosia? Banyak kok nih. Ada Yuni, ada Gimnasta, ada Atika. Gimana nih? Jual beli tanpa ijab qabul tadi. Kurang sah kayaknya, Bang. Ya? Kurang sah. Oh, kurang sah. Jadi selama ini kalau kita lupa semua, nggak sah semua dong jual beli kita. Bahaya ini. Nanti kita coba kita lihat ya. Menurut qaul masyhur tidak sah secara mutlak ya. Artinya ada beberapa ulama menunjukkan tidak sah. Menurut Ibnu Suraid dan Ar-Ruyani, mu'attah sah ya. Nih, katanya sah kok. Menurut Ibnu Suraid dan Ar-Ruyani, mu'attah sah hanya pada komunitas dalam skala kecil. Skala kecil itu artinya jual beli biasa ya, jual beli ya, beli makanan, beli baju, beli barang seperti itu. Dan yang ketiga, menurut Imam Malik dan An-Nawawi, ba'i mu'attah sah dalam praktik secara, ingat ya, ba'i mu'attah sah dalam praktek yang secara umum sudah dikatakan seperti penjual beli ya. Memang ada beberapa ulama bilang ini, ketika penjual sudah membelikan barangnya, ketika pembeli sudah membelikan uang dan penjual pun sudah membelikan barangnya, itu sudah termasuk hukumnya sudah sah, walaupun lupa dalam mengatakan ijab qabul tadi. Ijab qabul tuh bentuknya banyak ya. Nah gini, perasaan kalian ini sudah ingin membeli itu sudah, dan penjual pun sudah merasa, oh dia ini sudah mau beli kok, si pembeli pun aku juga mau beli sudah, perasaan itu sudah salah satu sudah mewakilkan dalam ijab qabul. Beberapa ulama Bapak baca di internet, kalau itu dikatakan tidak sah, wah bisa berdosa kita beberapa orang. Ketika si penjual sudah memberikan barang, karena si penjual paham, oh orang ini mau beli kok, nggak mungkin dia nggak beli. Si pembeli juga paham, si penjual pasti akan menjual barangnya. Seperti itu. Kenapa? Mohon maaf,
Nggak semua orang bisa berbicara. Kalau nanti ada orang yang belum nggak bisa bicara, gimana dia mau akad? Kan nggak mungkin. Maka tadi ada namanya perasaan tadi. Si penjual sudah paham, artinya dikiaskan, disamakan semuanya. Mau yang bisa ngomong kah, yang nggak bisa. Anak kecil gimana? Kan sering tuh, adik kan kalian suruh yang kecil-kecil. Yang umurnya 2 tahun, 1 tahun. Nih, beli gula. Jalan anak kecil. Nah, ke warung, beli gula. Memang anak kecil kan suruh akad, suruh ijab kobu anak. Kan nggak mungkin. Maka tadi intinya, dalam ijab kabul, ketika kita transaksi jual beli lupa, itu hukumnya tetap sah. Kenapa? Kita sudah ada niatan ingin membeli dan si penjual pun sudah ingin menjual. Itu sudah cukup sudah. Artinya hukumnya tetap sah ya. Oke, jika ada beberapa ulama bilang tidak sah, ya silakan mau ngikut yang bilang sah atau ikut yang bilang tidak sah. Semuanya sama-sama benar ya. Nggak boleh salah ya kamu selama ini transaksinya, nggak boleh. Ingat ya, ada beberapa ulama pengengan boleh, ada yang tidak boleh ya. Sudah ada dijelaskan oleh 3 imam tadi ya. Bayi muato tetap sah hanya pada sekat kecil ya. Kecil ini mohon maaf saya contohkan ya, kayak jual beli barang-barang ya, barang, baju misalnya, pakaian, makanan. Kalau yang harus akad itu mohon maaf ya, kayak emasnya yang bernilai besar, yang tinggi. Itu harus menggunakan akad karena nggak main-main. Karena barang itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ya, ingat secara kayak tanah itu harus ada akad jual beli, nggak mungkin itu harus ada karena apa? Bernilai sangat besar tadinya, besar. Oke, sekarang syarat-syarat sigoh tadinya. Artinya syarat-syarat ijab kabul ya. Yang pertama, antara ijab kabul tidak ada pembicaraan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli. Ingat, ketika berijab kabul tidak boleh berbicara tentang yang lain. Ini contoh ya, contoh jika kita menggunakan ijab kabul tadi. Ya. Yang kedua, antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama. Artinya nggak boleh lama-lama. Memang saya menjual barang saya, dilama-lama kah? Nggak perlu. Artinya harus cepat. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara makna antara ijab dan kabul. Misal, ijab kabul disebutkan 10.000, saya barang jual 10.000, dan lalu dalam kabulnya disebutkan 20.000, maka ijab kabul dengan tidak sah. Jika barangnya 10.000, dalam kabul harus disebutkan juga 10.000, harus seimbang. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Misalnya, memberikan syarat kepada pemilik untuk tidak menjual kembali barang yang dibelinya kecuali pada penjual yang pertama. Syarat seperti ini bertentangan dengan ketentuan akad jual beli, yakni setelah jual beli selesai, maka barang tersebut sepenuhnya menjadi milik si pembeli. Adalah hak pembeli menjual barang dimiliki kepada siapa saja ya. Artinya apa? Ketika kita sudah menjual barang ke orang, contoh gini, saya beli beras kepada penjual A 10 kilo. Saya beli sudah. Baru kata orang si penjual beras tadi, jika awak nak jual balik, jual ke saya aja ya, jangan ke lain. Nah, itu nak boleh. Ketika barang itu sudah dibelikan kepada pembeli, itu udah hak si pembeli tadi. Mau dia jual ke si A, kasih ke B, kasih ke C, itu boleh. Nggak boleh nanti, jangan ya. Jangan kamu jual ke orang lain. Seperti itu. Yang kelima, tidak ada pembatasan waktu ya. Yang ketiga, ucapan pertama ini sama kayak tadi ya, tidak boleh berubah dengan ucapan kedua. Misal, penjual berkata saya jual dengan harga 10.000, lalu ia mengubah kalimatnya saya jual dengan harga 20.000, maka ijabnya tidak sah. Sebab apabila pembeli menjawab ya saya beli, maka tidak dapat diketahui harga mana yang disetujui. Yang G, ijab dan kabul diucapkan sampai terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Adapun isyaratnya untuk orang bisu, jika isyaratnya bisa dipahami, yang saya bilang tadi, jika isyaratnya bisa dipahami oleh semua orang, maka dianggap sigoh yang sharih dan tidak butuh niat. Ya, namun jika isyaratnya hanya bisa dipahami oleh beberapa orang saja, maka sigoh kinayah dan butuh niat. Ya. Ada tadi yang saya bilang berprasangka, berperasaan bahwasan sudah diniatkan untuk membeli dan menjual. Tetap, nah ini tetap wujud syarat-syaratnya akidain sampai ijabku selesai. Artinya tadi ya, syaratnya dari akidain, bisa ada barang dengan ijab kabul sampai selesai, runtun.
orang yang mau ijab dan atau qabul harus menyebutkan harga, ya. Ada ke ijab qabul nggak menyebutkan harga? Saya jual barang saya ini titik-titik berapa ya harganya? Nggak mungkin. Pasti menyebutkan harga. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang kita belajar tata krama ya. Tata krama dalam jual beli. Ya, tata krama dalam jual beli. Yang pertama, tidak terlalu banyak dalam mengambil untung. Ya, tidak boleh banyak mengambil untung. Pak, kira-kira ngambil untung itu berapa ya bolehnya? Ya. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi, menjelaskan keadaan komoditi baik, kelebihannya atau kekurangannya tanpa ada kebohongan. Nah, jelas kalau barang ini ada minus, ada kekurangan, itu dikasih tahu. Banyak kan penjual buah bilang, "Bu, kalau nggak bagus, kembalikan ya barangnya." Bu, nanti pernah juga kan membelikan baju untuk keluarga, untuk adik, misal baju sekolah. Bu, nanti kalau kekecilan saya kembalikan ya. Bu, atau ke saya. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Mohon maaf, Bu, misalnya nih pas sampai rumah ada yang robek misalnya. Itu boleh. Artinya apa? Jika ada kelebihan atau kekurangan itu harus disebutkan. Yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi baik penjual dengan cara mengurangi harga. Inilah namanya tawar menawar. Pernah tawar menawar? Wah, pernah tawar menawar. Bu, bajunya nih harganya 55. Bolehkah, Bu, saya beli 50? Ah, boleh, nyanyi ibunya. Itu boleh. Artinya dalam artian apa? Mungkin diniatkannya untuk sedekah oleh penjual. Kalau kata penjualnya, Bu, bolehkah kurang? Ide, udah sampai nih harga modal anunya. Nah, itu sudah. Artinya tinggal kesepakatan saja sudah ya. Artinya apa? Maksudnya tadi menawar-menawar itu boleh. Yang keempat, sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Contoh, Bu, sumpah Bu, barangnya ini baik benih. Pas benih dengan kita. Sering kan gitu kan. Pas dipakai. Yang si pembeli memakai baju kuning. Bu, sumpah Bu, baiknya kita pakai, cantik benih kita pakai ini baju ini. Bagus benih bunyinya. Sampai sumpah-sumpah. Oh, baiknya kita pakai baju ini, Bu. Pas benih dengan kita dah. Ini kurang. Padahal dalam hati penjual mungkin yang penting laku aja jualanku kan. Nah, itu nggak boleh ya. Apalagi sampai bersumpah. Disunahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa atau jadi transaksi. Nah, sering, mohon maaf, pernah beli pentol 10.000 kan kadang. Baru si penjual ini ngasih 1, 2, sering nggak lihat kayak gitu. Ada ngasih lebih seperti itu. Nah, itu artinya apa? Dia sudah menjalankan sunnahnya, yaitu berbanyak sedekah. Karena apa? Yang ditakutkan dalam transaksi jual beli tadi ada dosa. Yang keenam, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Sering nggak kalian penjual tuh nulis-nulis, habis dibeli langsung ditulisnya ke sebuah buku kecil? Pernah lihat? Pernah ada yang lihat nggak? Ada buku kayak kecil. Dia dalam dunia online tuh namanya buku kas. Nah, itu pasti sering lihatnya, perlu itu. Nah, sekarang kita belajar transaksi jual beli yang dilarang. Yang dilarang ya. Yang pertama, menimbun. Ikhtiar menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Setelah masyarakat membutuhkan, ikhtiar ini hukumnya haram. Pasti paham hukum menimbun ya? Paham? Tidak menimbun kecuali orang yang durhaka. Dia akan berdosa. Barang siapa yang menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan membuatnya berpenyakit kusta dan bangkrut. Tahu menimbun ya? Sekarang saya tanya, berapa harga susu beruang sekarang? Saya terakhir kemarin tanya 17.000 satunya. Ya, Pak, masuk riba enggak dia jual susu beruang itu dengan harga mahal? Menurut kalian gimana? Yang dulunya harganya 11.000, kok tiba-tiba 17.000? Itu gimana kira-kira menurut kalian? Boleh enggak kayak gitu? Ayo. Coba Bapak pengen penjelasan kan, kira-kira boleh enggak kira-kira? Harusnya harga ini 10.000 tiba-tiba jadi 17.000. Menurut kalian gimana? Apalagi dulu ingat enggak waktu bensin lagi langka-langkanya, disimpan, baru ketika sudah naik baru dijual. Nah, itu tidak boleh ya.
Itu tidak boleh. Kalau memang harganya sudah harga pasar, itu boleh. Contoh kayak sekarang misalnya, jika dulu modalnya hanya 10.000, oke, orang jual 12.000. Ternyata sekarang modalnya sudah 15.000. Wajarlah kalau dijual harganya 17.000. Yang tidak boleh itu ketika harga modalnya memang masih 10.000, tapi dia harusnya dijual 12, di pasarannya itu cuma 12.000, tetapi dia jual 20.000. Tapi toko A jual 12, sedangkan toko B 20.000. Nah, itu yang tidak boleh ya. Selanjutnya, najisi adalah tawar-menawar barang dengan cara meninggikan harga, bukan karena ingin beli, tapi ingin menipu orang lain. Contoh, testimoni. Seperti ini contohnya. Oh, kok aku beli harga 200.000, bagus-bagus loh barangnya. Enggak, biar 300.000 kan kebeli. Nah, padahal dia nggak beli barangnya, dia hanya bikin orang-orang itu percaya. Padahal harganya nggak setinggi itu, gitu ya. Yang ketiga, saum as-saum, ya, saum ala as-saum, yaitu tawar menawar di atas barang orang lain. Contoh, kalian di toko nih, ada barang kan inginkan, nak barang itu, ternyata ada orang lain yang ngambil duluan. Habiskan orang itu bertransaksi dulu baru kita ambil. Nggak boleh ketika orang tuh udah mau ngambil kan ngambil juga. Ini aku yang lihat tadi, ini aku yang lihat. Nggak boleh. Siapa yang duluan, selesaikan dulu transaksinya, baru kita boleh bertransaksi. Apalagi gini, Bu, ketika kalian mau barang ini diambil sama orang lain, harganya berapa? 30.000. Baru kan di belakang, Bu, saya nak juga barang ini, saya beli Ibu 50.000. Itu tidak boleh ya. Selesaikan dulu transaksi orang sebelumnya baru kalian. Artinya apa? Tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Apalagi dah barang itu yang diincar, udah cuma sisa barang itu ya, nggak boleh. Yang ketiga, yang keempat, mengandung unsur membantu kemaksiatan. Artinya apa? Ya, mengandung unsur membantu kemaksiatan kayak membunuh yang lainnya. Yang kelima, memisahkan antara ibu dan anak. Contoh, adapun misalkan hewan induk dengan anaknya, boleh jika anak hewan tersebut tidak butuh pada air susu induknya. Nah, ingat ya, jika anak hewan tersebut tidak butuh pada air susu induknya, jika masih butuh maka haram untuk memisahkannya kecuali dalam rangka untuk disembelih. Ya, contoh kayak kambing boleh. Contoh gini saya bilang, hukum jual beli kucing gimana menurut kalian? Boleh nggak? Sering kalau lihat kucing-kucing kecil-kecil dijual. Boleh nggak tuh? Hah? Ayo, siapa yang ngomong tadi? Banyak kan kecil, kucing yang masih kecil-kecil tuh dijual-jual. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh sih setahu saya. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Ya, dimanapun ya itu sebenarnya nggak boleh. Akan tetapi tetapi jika ingat tadi memang nggak boleh kalau dia masih butuh susu. Tapi kalau dia sudah cukup dewasa, sudah bisa makan sendiri, ataupun sudah ada makanan pengganti susu tadi, itu hukumnya boleh. Ya, betul tadi kata si Nabila, memang nggak boleh kalau dia masih butuh susu, memang masih kecil-kecil tuh. Sekarang sebutannya adopsi ya, adopsi. Tapi kalau dia sudah dalam artian pengganti susu itu ada, itu hukumnya boleh ya. Oke. Penutup ya. Setelah kita mencari tentang Islam tadi, jual beli dan larangannya, seharusnya kita mempunyai sikap, ingat, jujur dan adil dalam bertransaksi, menempati janji yang disepakati, ya janji ya tadi saya bilang ada tadi yang kita belajar di mana barangnya tidak ada, tapi kita sudah janji, oh ini barangnya ini. Nah, terus ditepati, menghindari tindakan manipulasi baik pembeli maupun penjual. Yang keempat, kesadaran untuk mempraktekkan tata krama dalam transaksi. Yang kelima, menghindari transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Yang keenam, semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala jenis kebutuhan manusia dalam bertransaksi untuk mewujudkan habu minan nas. Ya, artinya apa? Ingat, makanya pentingnya belajar fikih ya, fikih tadi yang apa, yang dimana yang kita lakukan sehari-hari ya, yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari itu kita lakukan. Makanya dalam fikih itu banyak, ada fikih ibadah, ada jual beli, ada fikih haji, ada fikih Islam, semuanya diatur oleh Islam.
dan semuanya pun dipermudah agar kita tidak salah dalam melakukan suatu kegiatan ya. Seperti itu. Oke, dalam semuanya ini kira-kira ada pertanyaan nggak buat Kak An? Untuk Bapak? Atau dirasa, oh alhamdulillah Pak, selama saya belajar belanja online ini ternyata itu betul. Memang ada ya, beberapa ulama itu mengharamkan ya, nggak memperbolehkan jual beli online itu memang ada. Tapi alhamdulillah secara fikih kontemporer beberapa ulama kita memperbolehkan. Kenapa? Hukum apa nih? Dunia ini semakin maju ya. Dunia ini semakin maju, semakin berkembang kok. Nggak mungkin, nggak boleh haram, nggak boleh ya. Kayak saham tadi, semakin maju boleh. Kalau dalam saham itu intinya boleh kalau tidak ada namanya ya unsur riba lah di sana, tipu menipu lah, itu nggak boleh ya. Selama itu namanya saham syariah itu boleh, sudah jelas kok itu pastinya ya. Nanti ada tugas ya, Bapak pengen untuk tugas yang nanti kita ya bikin kayak video lah, video jual beli ya. Secara umum kita belajar, oh ini akadnya, oh ternyata ini rukunnya kita belajar ya. Tapi nanti ingat, tugasnya itu kita harus di dalam rumah saja, nggak perlu sampai keluar. Sampai Pak, saya boleh nggak kerjasama dengan apa nih, apa namanya, penjual ya, bukan penjual sih, yang jadi apa yang orang jual tuh, kok Bapak lupa ya. Intinya ke Indomaret misalnya, langsung tektokan sama, oh Mas, nanti ngomong gini-gini ya, nggak perlu. Cukup di dalam rumah saja ya, kita belajar tentang jual beli. Ya, boleh tadi jual beli secara langsung kah, jual beli online kah, boleh. Ya, oke. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan ya kalau ada yang bertanya. Ini sudah jam berapa? Sudah setengah 12 ya Allah. Saya nggak sadar. Ya, 1 jam lebih kita sudah ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti PPT-nya akan Bapak bagi ya, akan Bapak bagi. Nah, tapi intinya sudah paham ya. Sudah paham gimana jual beli, itulah intinya. Sudah punya gambaran, oh ternyata jual beli ini ada seperti ini. Oh, hukum jual beli ada seperti ini. Dulu kita nggak sadar kok semua itu. Tapi pas kita belajar ini kita paham kok. Ya, oh saya pernah ke pasar kok beli. Oh saya sudah pernah ke Indomaret belanjanya. Oh saya pernah jual beli online. Ternyata itu semua diatur oleh Islam. Diatur semuanya. Ya, kita saja yang tidak sadar ya. Nanti kita akan belajar khiyar nanti ya, khiyar. Khiyar itu apa? Tadi saya bilang khiyar itu melanjutkan atau menangguhkan. Ya, sering kan COD dulu, COD yang sekarang marah-marah sama marah-marah sama kurirnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jangan marah ke kurir. Maka tadi ada namanya khiyar syarat tadi. Barang yang sudah dibeli ketika ada cacat boleh dikembalikan. Ya, itulah namanya khiyar syarat, nanti kita pelajari. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak tutup. Ya, Bapak tutup ya. Insya Allah semuanya jelas. Terima kasih ya untuk pada hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita pada hari ini melalui ibadah buat Bapak dan untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi dengan Zoom berikutnya. Sama-sama kita berdoa ya, agar wabah pandemi cepat berakhir, agar kita semua bisa bertemu kembali dan saling bertatap muka ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi terakhir Bapak ingatkan, ada pertanyaan? Artinya sudah cukup paham semuanya ya. Semoga semuanya paham. Semoga semuanya paham. Terima kasih pada hari ini ya yang sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih nih, ada yang semangat, ada yang baring, ada yang terlentang, ada yang bareng, ada yang tertidur. Ya nggak apa-apa. Sering memang. Yang penting terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini ya. Nah, mungkin masih malu-malu mau bertanya, nanti kalau mau bertanya silahkan ya cek pribadi Bapak ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang sambil makan ternyata ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.